Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu herbal itu sehat bersama dengan Mbak Aulia Wulandari dari owner Jamu Kito. Mbak Ulan, sebenarnya kan jenis jamu itu banyak, Mbak ya. Iya. Berarti itu berbeda-beda ya, ada yang beras kencur kan ya, ada yang kunyit asam dan masih banyak lagi. Sebenarnya boleh nggak sih Mbak dijabarin kalau dari Mbak sendiri? Oke. Gitu? Kalau jamu gendong kita tidak terlalu banyak varian ya Mbak. Sebenarnya masih banyak sekali, cuma karena orang Bengkulu nggak terlalu tahu macam-macam jamu itu, jadi kami jual itu hanya yang bestseller aja, yang di telinga mereka tuh udah mereka sering dengar, kayak kunyit asam, Ya, beras beras kencur kencur, gitu ya. wedang jahe, lemongrass, terus liang tea, sama telang kalamansi. Itu kalau yang jamu gendongnya. Iya, karena kan dia tuh beda jenis produk, beda manfaat juga Mbak ya. Iya betul. Kalau misalnya contoh yang Mbak bawa ini nih, ini apa nih namanya? Kalau ini kan wedang jahe. Iya. Wedang jahe ini jelas untuk menghangatkan badan. Terus masuk angin ringan cukup ini. Kalau yang lemongrass ini untuk sakit kepala ini. Yang itu Sakit ya? kepala karena dia ada lemonnya, lemon, serai. Ini bagus untuk menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol. Iya, kalau kolesterol Nah. lagi naik, minum ini cukup melegakan sakit kepala. Jadi sakit kepala itu jangan langsung minum obat pereda nyeri, karena itu hanya memberi efek sebentar. Ya, membius sebentar saja. Besoknya akan sakit kepala lagi. Itu sering sekali. Saya minum obat tuh hampir setiap hari karena sakit kepala. Mestinya sakit kepala itu dicari sebabnya. Sebabnya apa? Apakah karena kolesterol tinggi? Apa karena nggak ada uang jadi sakit kepala? Gitu ya. Iya, Jadi iya, ketika iya. kita sakit kepala itu jangan ujuk-ujuk minum obat. Kalau karena kolesterol cukup minum ini kok. Iya, tapi kalau udah kolesterolnya udah tinggi banget, udah di atas 200, itu kita ke herbal. Ada yang racikan khusus untuk kolesterol berat. Terus ini juga bisa untuk menekan nafsu makan. Kalau diminum rutin ya, jadi herbal ini nggak bisa sekali minum langsung sembuh, langsing. Sama kayak obat lah ya berkata Iya. ya. Minum ini langsung, tapi kalau sakit kepala langsung kok. Iya. Jangan berharap minum ini langsing ya. Bisa minum ini menekan nafsu makan pelan-pelan gitu. Berarti kalau yang mau diet bisa ya berarti Iya minum benar lemongrass. bisa. Seminggu itu bisa turun 1 kilo pelan-pelan tapi. Iya. Kalau untuk saya misalnya konsumsi ini gimana Mbak? Nanti kurus kering nanti. Oh, enggak juga, tergantung bagaimana cara mengkonsumsinya. Iya. Kalau kita minumnya sebelum makan, ini bisa menekan nafsu makan. Jadi nggak berselera. Tapi kalau kita minumnya habis makan, it's okay. Karena udah terlanjur masuk kan. Berarti ini bisa dikonsumsi setiap hari ya untuk Iya. minuman biasa gitu kan? Iya bisa, untuk preventif juga boleh. Untuk boleh. Berarti memang sebenarnya untuk jamu dan juga minuman herbal itu sendiri itu bisa dikonsumsi sebelum dan setelah makan tergantung pengen manfaatnya apa gitu Iya ya. betul. Tapi kebanyakan dari yang konsul ke Mbak ya itu banyak kan yang pengen kurus banyak Mbak? Banyak yang pengen kurus, yang kurus pengen gemuk, banyak Iya, juga. Jadi obat gemuk kita ada, jamu gemuk sehat namanya. Yang kurus, yang gemuk pengen kurus juga ada. Kalau untuk yang dosis lebih tingginya kita ada peluntur lemak namanya. Waduh. Itu bisa lebih cepat turunnya, bisa 1,5 sampai 1 kilo sekali minum. Ya. Tapi kalau misalnya herbalan ya Mbak, ya, itu ada efek sampingnya nggak sih Mbak? Selama dia murni herbal daun-daunan, itu insya Allah aman. Insya Allah aman ya Mbak. Iya, ya. yang membahayakan itu kalau ada penjual jamu herbal itu yang nakal, yang mencampurkan obat kimia ke dalam jamu dan herbalnya. Sehingga itu ciri-cirinya biasanya minum jamunya itu 1 saset, itu langsung keringat, langsung sehat, langsung hilang semua penyakitnya. Benar. Itu biasanya dia menambahkan steroid ke dalam jamunya. Ada kandungan lain yang dicampurkan Iya, gitu obat ya. kimia. Nah, kalau herbal kita ini tanpa BKO, itu BKO kita menyebutnya, bahan kimia obat. Karena biasanya mereka itu memasukkan tuh tanpa dosis. Kan obat itu yang mengatur dosisnya dokter ya. Iya. Gitu. Mereka memasukkan tanpa dosis sehingga yang dikhawatirkan ketika dia minum jamu yang ada obat kimianya, kemudian dia minum juga obat dari dokter, itu dia akan jadi overdosis. Oh, berarti nggak boleh sebenarnya?
Boleh, Boleh tapi dalam jangka waktu tertentu Iya. gitu ya. asalkan jamunya itu murni tanpa bahan kimia obat, ya nggak akan overdosis. Yang Ah, dikhawatirkan itu iya, kalau iya. jamunya sudah ada bahan kimia obat ditambah lagi kimia lainnya, itu nanti akan menimbulkan efek. Tapi kalau jamunya murni, ya kita sama kayak minum air jeruk aja, Benar-benar aman. Ya berarti aman ya kalau misalnya memang obat-obatan kimia dibarengi dengan jamu yang benar-benar herbal tadi Iya, kan. yang murni. Yang murni yang benar-benar herbal. Tapi kalau Mbak sendiri rekomendasi mungkin jamu-jamu yang bagus untuk wanita gitu ya. Jamu apa aja sih Mbak? Jamu untuk wanitaan itu kalau di kita tuh kunyit asem namanya. Ada yang premium, ada yang original. Kalau yang premium itu kita menambahkan manjakani sama daun sirih. Manjakani itu bikin dimanja gitu. Ada salah pertanyaan nih kayaknya saya. Bikin perempuan itu lebih dimanja. Wanita kan suka dimanja ya. Ya. Ya, dengan minum manjakani nanti kita akan dimanja-manja. Tapi saya pernah dengar kalau misalnya kunyit asam itu bisa melancarkan haid juga Mbak ya? Iya betul, karena ada kandungan kunyitnya. Oh. Beda kalau misalnya beras kencur gitu. Ya, beras Beda. kencur itu lebih ke untuk batuk dan menambah nafsu makan. Nah, kalau tadi untuk wanita yang cocok untuk laki-laki nih, jamu jenis apa nih? Iya, untuk laki-laki di toko kita itu ada namanya wedang lanang atau madu lanang. Ya, jadi itu ada kandungan kayu sanregonya, kayu lanang dan kayu akwai. Itu Iya. semua kayu-kayuan hutan yang nggak ada di Bengkulu sebenarnya. Jadi kita kirim dari Sulawesi. Nah, itu bagus untuk masalah laki-laki. Jadi untuk meningkatkan gairah seksualnya, kemudian untuk mengatasi ejakulasi dini. Tapi ya itulah sifatnya, bukan obat kuat ya Mbak ya. Iya. Bukan obat kuat yang sekali minum itu langsung berdiri gitu. Enggak. Jadi dia memperbaiki sirkulasi darah di organ reproduksinya, sehingga bisa on. Oke, Gitu. berarti sebenarnya untuk beberapa orang pun ada jenis-jenisnya ya. Iya, misalnya tergantung manfaatnya. keluhan. Tergantung keluhannya gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya minum jamu saat perut lagi kosong, misalnya di pagi kita belum makan sampai siang, tapi kita minum jamu, itu nggak apa-apa berarti Mbak ya? Bagus sekali justru jamu iya. itu diminum saat perut kosong. Karena absorpsinya jadi lebih maksimal. Justru kalau diminum habis makan, kalau kita terbiasa kan makan obat itu habis makan. Iya. Ya itu sebenarnya untuk melindungi, karena obat kimia kan dia lebih keras ya untuk lambung. Nah, kalau jamu justru lebih aman untuk lambung. Jadi saat perut kosong itu adalah saat terbaik untuk minum jamu. Jadi absorpsinya lebih maksimal. Tapi kalau habis makan nasi, tempuyak, terus kita minum jamu, Iya, iya. dia jadi campur aduk sama sambal terasi segala macam itu tadi. Jadi sebaiknya minum jamu itu 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Iya, makanya kebanyakan jamu gendong itu pagi-pagi ya. Pagi-pagi padahal. bagusnya sebelum kita sarapan kita minum jamu kunyit asam atau beras kencur, wedang jahe. Tapi kalau punya mah jangan wedang jahe karena jahe itu agak pedas, agak tajam. Iya. Jadi minum yang ringan-ringan aja untuk yang punya mah. Nah, berikut sejam kemudian baru makan. Makan nasi. gitu. Nah, kalau Mbak sendiri ngelihat sekarang anak-anak muda tuh sudah mulai suka minum jamu nggak sih Mbak? Apalagi kan sekarang tuh udah berbagai macam produk ya, termasuk minuman yang Mbak sajikan sekarang gitu kan. Iya, kita berusaha terus untuk mengedukasi anak-anak sekarang yang lebih sering minum boba-bobaan. Bener. Kemudian minum minuman-minuman apa tuh, kayak kopi berbagai macam Kopi-kopi gitu ya. Mau dibilang, saya tidak bermaksud untuk menggiring opini bahwa kopi itu tidak baik, tapi memang berdasarkan penelitian minum kopi dalam jangka panjang itu akan mempercepat penuaan dini. Nah, yang nggak mau pengen tua cepet tuh jangan sering-sering minum kopi gitu. Iya, mengakibatkan penuaan dini. Kemudian membuat sel-sel saraf kita itu jadi sering on, makanya orang yang ngopi itu dia tahan begadang karena sel saraf kita tuh jadi tidak sensitif. Ya, makanya kami dulu di medis itu kalau kita ngebius pasien yang 1 ampul belum selesai itu biasanya dia pengopi. Kita harus berikan dia bius yang lebih tinggi. Jadi sel sarafnya itu jadi kurang sensitif. Ketika nggak ngopi dia pusing, minum kopi dia rileks karena memang ada
kafeinnya. Ada efek candunya berarti ya sebenarnya Iya. ya kalau minum kopi itu ya. Iya, kafein itu membuat sel sarafnya jadi kurang sensitif, Mm-mm. gitu. Makanya kita kemarin tuh sempat bikin kafe, Iya. itu kita mau memfamiliarkan minuman-minuman herbal. Oh ya, cuma ya memang prosesnya panjang ya Mbak ya. Prosesnya panjang untuk mengedukasi itu tidak bisa langsung seketika. Jadi kita sering mengedukasi itu lewat Instagram, YouTube, TikTok gitu, yang sekarang digandrungi anak-anak muda. Mm-mm. Nah kan sekarang tuh kan banyak juga ya kalau misalnya teman-teman orang tua termasuk ya yang minum jamu tiap hari, tapi efeknya jangka panjang tuh apa sih Mbak manfaatnya minum jamu gitu? Ya. Seperti saya bilang tadi, selama jamunya itu benar-benar murni tanpa BKO, itu sangat aman untuk tubuhnya, dan rata-rata mereka itu sehatnya lebih lama Iya. dibandingkan ya maaf ya yang sakit dikit minum obat. Daya tahan tubuhnya beda. Orang-orang yang terbiasa minum jamu itu cukup dengan daun-daunan aja udah cepet sehatnya. Daya tahan tubuhnya terbentuk dibandingkan yang jarang minum jamu. Apalagi orang-orang tua yang zaman dulu suka banget minum jamu itu ketika sudah tua masih kuat jalan gitu kan, kadang-kadang kita Iya, lihat kan masih kuat iya. olahraga, itu salah satu Iya. termasuknya karena memang pola hidup sehat tadi ya Mbak Betul, ya? betul. Mereka nggak ujuk-ujuk minum obat. Sakit sedikit mereka ke belakang cari jahe, cari kunyit gitu. Jadi mereka lebih sehat. Nah, saya kan pernah lihat kalau misalnya di beberapa media sosial itu Mbak ya, ada yang jamu untuk memutihkan kulit, benar nggak sih Mbak itu tuh? Mungkin ada, cuma saya belum mempelajari jamu yang untuk kulit ya. Iya. Kita memang belum ada untuk masalah kulit belum. Misalnya kayak eksim atau untuk memutihkan itu belum dipelajari. Sayanya yang belum mempelajari. Tapi ada yang Iya ada. ada. Oke Mbak Aulia, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu herbal itu sehat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.